Ya pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari ini dari 6 rumah di Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Satu orang lansia tewas akibat tak mampu menyelamatkan diri. Cing, awas kabel, Cing. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet di satu rumah ke rumah lainnya. Seketika warga panik dan bahu-membahu memadamkan api. Api semakin tidak bisa dikendalikan, sementara pasokan air kian menipis. Kabel, listrik. Warga semakin panik saat terjadi ledakan. Wah, di dalam ada orang, Ini kayaknya di sini ada orang nih tadi nih. Kepanikan kian terjadi saat diketahui ada warga yang terjebak di dalam kobaran api. 2 jam kemudian, api berhasil dijinakan, walaupun akhirnya 6 rumah ludes terbakar. Setelah api benar-benar padam, warga tim pemadam kebakaran mencari korban yang terjebak di dalam rumah. Benar saja, setelah dilakukan penyisiran, kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM Jakarta. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Di Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Sebuah kapal nelayan bermuatan ikan tuna tenggelam di perairan antara Pulau Batu Atas dan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 3 nelayan berhasil ditemukan selamat usai terombang-ambing selama 10 jam di lautan. Tim SAR melakukan pencarian usai menerima laporan adanya kapal tenggelam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 3 nelayan korban kapal tenggelam yang terombang-ambing di atas rakit berjarak 18 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Tim SAR kemudian berupaya mengevakuasi di tengah gelombang untuk menyelamatkan para korban. Saat ditemukan, kondisi korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi. Sehari sebelumnya, kapal nelayan tersebut bertolak dari Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju kota Bau-Bau, namun saat malam hari, ombak besar menghantam badan kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Pencarian dan pertolongan terhadap satu buah kapal yang tenggelam dengan COP 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo. Saat ini alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di. Ketiga nelayan tersebut kemudian dievakuasi ke dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Polisi kembali menangkap 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personil Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Kini 2 terduga pelaku menjalani pemeriksaan dan penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya,
Insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi saat penggerebekan sarang narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah paket sabu dan alat isap. Unit Reskrim Polsek Sanggal menggerebek sarang narkoba di Jalan Kelambir 5 di Gang Musola, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, sejumlah pemuda dan pengedar narkoba berhamburan melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Polisi kemudian menyasar sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Di rumah tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pemilik alat isap sabu yang disewakan kepada para pengguna. Selain mengamankan seorang pria, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu siap edar, timbangan elektrik, bong sabu, serta uang hasil penjualan yang ditinggalkan di lokasi. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga dan seorang pria digerebek polisi saat diduga sedang mengonsumsi sabu di sebuah rumah di Kota Kendari. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di hadapan anaknya yang masih balita. Inilah detik-detik penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polresta Kendari di sebuah rumah di Kelurahan Watuwangga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dua tersangka, yakni seorang ibu rumah tangga dan seorang pria, tak berkutik saat petugas masuk ke dalam rumah. Keduanya diduga tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ironisnya, tersangka wanita melakukan aksi tersebut di hadapan anak balitanya. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 1 paket sabu seberat sekitar 0,7 gram, 1 alat isap sabu, 1 unit timbangan digital, serta telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Untuk identitas tersangka, inisial SA dan inisial IS. Untuk barang bukti yang ditemukan kurang lebih 0,7 gram dan barang bukti lain termasuk HP kita amankan. Dan setelah kita interogasi tersangka bahwa dia memang sering menjual dan ambil barang bukti di Gunung Jati. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polresta Kendari. Kedua tersangka diduga bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu lintas kabupaten yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hilang dalam sepekan mahasiswi Telkom University bernama Nadira sudah kembali ke rumah. Kondisi fisik Nadira sehat, namun kondisi psikologisnya membuat Nadira harus mendapatkan perhatian khusus. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat.
Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi, sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Tak hanya YTR pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Perempuan berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter SAS masih lakukan pembersihan infeksi dari luka korban sambil menunggu operasi. Tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya korban akan jalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari SAS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriela Pakaenoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis, terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat.
Artinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mulai besok kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu hasilnya baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Ya. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan dan peristiwa ini pun viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali, kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Alwikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat kampas rem panas, satu unit mobil tangki bermuatan bahan bakar minyak terbakar di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara. Meluncur. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar bagian belakang mobil tangki yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat mobil tangki dari arah Cianjur menuju Sukabumi tiba-tiba ban mengeluarkan percikan api. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara dan dialihkan ke jalur lainnya untuk kendaraan kecil. Kendaraan tangki Pertamina melaju dari arah Padalarang menuju Sukabumi. Kemudian saat di TKP yaitu di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Cijoho, RT 1 RW 1 Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang. Nah, di Cianjur ini diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan. Itu diduga pertama. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.